Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Edisi kali ini kita akan membahas tentang ADHD. Nah, teman-teman, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan gangguan mental yang paling umum ditemui pada anak-anak. Di dunia, ada sekitar 8% anak yang didiagnosa memiliki ADHD. Saat ini, ADHD pun merupakan salah satu gangguan mental yang ramai dibicarakan dan banyak disalahartikan. Tentu saja ini menarik sekali untuk kita bahas, teman-teman. Karena itu sudah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang memang ahli di bidangnya, teman-teman. Selamat datang Ibu Desi Suparman. Terima kasih buat waktunya, Ibu. Terima kasih telah mengundang saya ke tempat ini. Yes. Beliau adalah gelarnya dulu nih, teman-teman, MC psikolog. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Berarti ahlinya dong ya. Kemudian beliau adalah counselor di Lifespring Counseling and Care Center. Iya, betul sekali. Ya. Ibu sudah berapa lama, Bu, berkecimpung di dunia? Saya sendiri sudah Counseling. bergabung bersama Lifespring sendiri sudah selama 3 tahun. Oke. Iya. Dan memang sudah berarti banyak pengalaman, Bu ya? Ya, memang Menangani banyak. anak-anak. Betul sekali, banyak menangani beberapa kasus dan salah satunya termasuk dalam ADHD. Isi. Iya. Berarti tidak salah, teman-teman. Iya. Nah, yang menarik lagi adalah hari ini sudah hadir panelis kita. Nah, selamat datang Ibu Merin. Thank you untuk kesempatannya, untuk diundang. Iya. Yang menarik adalah mengapa kita mengundang dan mau belajar banyak dari Ibu adalah beliau adalah seorang full time mommy yang mengalami ADHD dan memiliki 2 anak yang juga mengalami ADHD. Beliau pernah menjalani treatment dan masih terus mendalami bagaimana memanage ADHD agar dapat memaksimalkan potensi diri dan juga anak-anak. Terima kasih loh, Bu, buat waktunya. Sama-sama. Kami siap untuk belajar. Iya, setuju. Biar teman-teman kita semua bisa dapat gambaran, saya akan mulai dengan Ibu Merin dulu, Bu. Ya, Bu, boleh nggak, Bu, dapat gambaran sejak kapan sih Ibu mengenal ADHD ini, Bu? Sebenarnya sejak tahun 2014 ya saya mengenal ADHD. 10 tahun yang lalu ya, Bu 10 ya? tahun yang lalu. Itu karena ngelihat symptoms dari anak. Sebenarnya ya, anak saya yang paling besar itu susah fokus. Kayak radio rusak gitu loh otaknya, seperti kayak begitu. Radio rusak. Seperti radio rusak. Jadi kayak kebanyakan channel, dia bingung mau fokus yang mana, seperti kayak begitu gambarannya. Kalau misalnya one on one, misalnya ngobrol, diajarin, dia bisa. Oke. Tapi begitu kena time frame, begitu di sekolah, dia distractionnya tuh gampang sekali gitu loh ya. Jadi dia kayaknya susah banget untuk fokus lama dalam jangka waktu lama. Nah, setelah itu saya research di internet, saya lihat-lihat seminar apa segala macam. Oh ternyata simptomnya kok mirip sama ADHD seperti itu. Nah lalu saya cek-cek ternyata kok genetik. Dan ternyata waktu pas lihat yang symptoms adultnya, adult ADHD, wah ini saya banget. Waktu symptoms anaknya sebenarnya enggak, lain. Tapi waktu pas lihat yang adult, baru nyadar, oh iya, ternyata dari saya ya. Ya baru kita berdua ke dokter, waktu itu ke dokter ADHD juga, yang minta didiagnosa, bener nggak nih? Ternyata bener juga ada ADHD. Berarti bukan cuma anak-anak ya, Bu ya? Betul sekali. Itu gimana, Iya. Bu, kalau lihat fenomena seperti ini? Jadi memang biasanya ditemukan pada anak-anak dan akan berkembang berkelanjut sampai dewasa. Gitu. Jadi benar sekali seperti disebutkan Bu Merlin bahwa memang ada beberapa mungkin yang anak-anak mereka tidak menyadari bahwa mereka ADHD dan akhirnya sampai ke dewasa mereka baru menyadari. Gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kapan itu disadari ada atau tidaknya. Berarti sebenarnya Bu Merin dulu juga sudah, pas anak-anak juga sudah ya, Bu ya? Betul. Sudah ada. Cuma nggak sadar ya. Memang gejalanya ada, seperti kayak nggak bisa maksimal ya potensinya ya. Jadi orang pada bilang, oh potensinya ada, tapi it's not there yet. Selalu begitu, belum Betul. ngeklik seperti itu ya. Jadi kayaknya waktu dulu kalau aku inget-inget, waktu pas lagi kecil, waktu pas lagi sekolah, zaman sekolah, kayaknya kok agak foggy ya, agak susah gitu ya untuk benar-benar maksimalin potensi diri gitu, belum ngeklik gitu kayaknya. Kayaknya ada yang ada yang kurang pas gitu. Seperti kayak gitu. Ada satu simptom atau satu ciri yang waktu Ibu kecil dan Ibu masih ingat sampai sekarang itu kayaknya, aduh, itu sebenarnya ADHD banget gitu ya. Itu simptomsnya lebih ke ini ya,
Kalau misalnya saya tertarik banget, jadi bakatnya lumayan menonjol, Betul. tapi kelemahannya menonjol juga. Betul. Jadi kalau misalnya saya nggak tertarik nih sama subjeknya, jadi orang itu ngomong, udah terus bisa mainnya bisa drift kemana-mana begitu, bisa nggak bisa fokus. Tapi kalau misalnya saya suka, saya bisa kayak hyper fokus. Jadi saya bisa riset sendiri sampai detail-detailnya Baik. semuanya tuh. Waktu saya ibu bisa kecil ini. boleh cerita sedikit ya, Bu? Ibu paling fokus, paling suka dengan bidang apa sehingga ibu bisa sangat hyper fokus tadi? Hyper fokusnya ya. Saya tuh dulu suka sama 3 bidang. Saya suka sama art, gambar gitu ya, sama musik, sama sports dulu saya. Nah, saya ingat kalau misalnya di bidang art, di bidang musik begitu ya, saya bisa cari tahu. Misalnya dulu saya ikut orkestra waktu di sekolah, terus juga saya bisa ikut kayak organisasi, saya bisa apa namanya ya, aktif sendiri, nyari tahu dan menggalang sendiri. Waktu itu kayak apa ya, SPH Cup, dulu saya di SPH sekolahnya. Jadi saya ikut lomba-lomba gitu ya, di sport, ikut tim, sampai hari Minggu, sampai hari Sabtu pun saya rela tuh datang jauh-jauh ke Karawaci dulu untuk latihan gitu ya. Dan ide-idenya banyak gitu yang keluar kayaknya untuk supaya lebih alive gitu ya. Misalnya mengadakan lomba-lomba, let's say kayak dulu ada mading, ya kan, majalah dinding, terus misalnya ada lomba-lomba art yang lain. Nah, itu saya bisa ide-idenya banyak tuh. Bagaimana kalau misalnya kita bikin modelnya seperti apa begitu ya. Nah, di sana bakat saya nonjol di situ. Dan maksudnya nggak seperti apa ya, orang-orang yang kreatif yang lain seperti itu. Tapi di lain sisi, kelemahan saya kayak misalnya di bidang fisika, di bidang sains, itu juga menonjol banget gitu. Jadi kalau misalnya diajarin, nah itu kayaknya nggak masuk-masuk. Kok mental terus gitu. Iya, kalau udah nggak suka, ini udah Betul sekali. Gitu ya, Bu ya? Memang betul gitu. Jadi memang ada perbedaan yang ekstrim antara yang disuka sama nggak disuka gitu. Jadi ini juga akhirnya kadang suka membuat jadi ambigu ya. Betul. Jadi memang betul sekali seperti yang disebutkan bahwa ketika anak ADHD itu suka, dia akan sangat hyper fokus gitu. Jadi mereka akan tertuju gitu. Tapi ketika mereka nggak suka, ya mereka sulit untuk memfokuskan perhatiannya. Dan ini juga saya alami terhadap klien saya gitu. Jadi memang ada klien yang datang untuk tes gitu apakah anak ini ada ADHD atau enggak. Dan ketika dites saya memberikan mainan misalnya Lego, dia serius main, fokus gitu. Benar-benar tertuju pada games itu untuk menyelesaikannya untuk Legonya gitu. Tapi ketika saya ajak berbicara dan lain-lain, sulit untuk mempertahankan atensinya gitu. Jadi benar sekali seperti yang disebutkan oleh Bu Merlin. Ada ciri lain nggak, Bu? Selain misalnya hyperfokus itu ya, atau tadi radio rusak, ada ciri lain nggak yang menandakan bahwa ini adalah ADHD yang cukup dominan? Biasanya ADHD itu juga sulit untuk mengorganisasi gitu atau mengatur gitu, karena memang ada dalam bagian otak yang kita sebut sebagai executive function, bagian otak dari salah satu prefrontal cortex itu sendiri tidak berkembang dengan baik atau tertunda gitu. Jadi fungsi bagian otak ini adalah untuk mengatur, mengorganisasi, merencanakan gitu. Jadi biasa orang yang terkena ADHD itu akan sulit untuk merencanakan atau mengatur, atau mungkin bisa juga kita sebut time blindness gitu. Jadi sulit untuk mengatur waktu, menentukan prioritas gitu. Jadi sering banget ketika mereka menjadwalkan sesuatu, mereka bisa kelupaan karena mereka nggak tahu sense of waktunya itu, durasinya itu mereka tidak bisa benar-benar memahami itu gitu. Jadi ya contohnya seperti itu, dan tidak bisa mempertahankan atensi, atau mungkin ketika mereka sedang diajak berbicara gini ya, kalau kita kan Bapak bisa fokus ya, nah kalau anak ADHD itu biasa ketika dia diajak berbicara pikirannya akan kemana-mana gitu. Jadi mereka sulit untuk duduk tenang. Nah, sebetulnya untuk lebih jelasnya kan ADHD itu adalah gangguan neurologis ya. Iya, oke. Yes, neurologis. Jadi memang ada gangguan syaraf gitu di bagian otak. Nah, itu dibagi menjadi 3. Oke, yang tadi saya sebutkan itu gangguan atensi. Oke. Nah, selain atensi ada juga gangguan hiperaktif dan impulsif. Oke, dan yang ketiga adalah gabungan keduanya. Nah, 3 jenis. Yes, 3 ini. Tapi ada juga yang gabungan. Tapi ada juga yang mungkin bagian atensinya saja yang lebih dominan, atau hiperaktif yang dominan, atau mungkin gabungan.
Oke. gitu. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan di awal tuh mungkin atensi ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, ada juga gangguan di dalam untuk mengontrol motoriknya atau impulsifnya. Gitu. Jadi susah diam, susah duduk diam, susah duduk tenang, dan biasa tangannya akan cenderung mungkin ngetok-ngetok meja atau gerak-gerak kakinya, atau mungkin suka berlari atau memanjat tidak pada tempatnya. Itu jadi kalau misalnya anaknya suka wall climbing atau manjat gunung ya nggak apa-apa, itu normal gitu ya, karena memang pada tempatnya. Tapi kalau tiba-tiba di kelas lari-lari manjat, nah itu perlu dipertanyakan. Atau mungkin misalnya ketika dia diharuskan situasinya harus duduk tenang, tapi anak tersebut tidak bisa duduk tenang. Nah, atau misalnya yang selain itu ketika berbicara gitu ya, tiba-tiba dia menyela, memotong, atau mungkin ditanya pertanyaan belum selesai udah langsung jawab, tidak bisa menunggu giliran. Nah itu adalah bagian dari impulsifnya. Baik. Gitu. Kalau dari Bu Merin, pengalamannya gimana Bu dari 3 jenis ini? Bu? Nah kalau dari saya ini ya, agak nyaru sebenarnya. Ini kalau dari sisi saya sebenarnya. Kalau dari anak kan sebenarnya udah lebih jelas karena kan seperti kayak radio rusak itu ya. Pertama. Kalau dari sisi saya itu sebenarnya sangat bisa memanage. Jadi kayak berorganisasi seperti begitu, itu justru saya sering melakukan itu, gitu ya. Saya arrange acara, arrange kayak organisasi yang cukup besar. Nah itu sebenarnya saya tertarik ke sana seperti itu. Mungkin karena tertarik, jadi saya hyper fokus seperti itu ya. Nah makanya agak susah dideteksi dari awal gitu, karena kalau misalnya dibilang kayaknya nggak ADHD, bisa kok fokus seperti gitu. Terus karena badannya kan nggak lari-lari kan, yang lari-lari itu otaknya. Jadi betul seperti kalau dibilang tuh otaknya mesinnya Ferrari, tapi remnya sepeda gitu. Jadi nggak bisa ngerem. Jadi otaknya itu kerja terus, nggak bisa relax, susah untuk relax sebenarnya kayak gitu. Nah kalau misalnya orang biasa ngeliatnya, wah mikirnya cepet banget ya, kayaknya turbo speed banget seperti itu. Menurut saya sebenarnya itu biasa gitu ya, nggak sadar pertama gitu. Tapi karena orang-orang banyak yang ngomong seperti itu, baru sadar, oh iya ya ternyata bukan speed yang normal ya, gitu. Dan awalnya juga mikir, kok nggak bisa relax seperti gitu. Dan aku pikir juga itu biasa. Nggak taunya ternyata itu adalah salah satu nggak bisa relax itu artinya nggak bisa otaknya nggak bisa diem. Betul. Jadi bukan badannya tapi otaknya yang terus jalan. Jadi kalau misalnya dibilang udah healing aja dulu, jalan-jalan untuk relax, itu saya nggak bisa. Jadi bingung jadinya gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi mau disuruh liburan gitu, suruh diem aja gitu, malah jadi restless gitu, malah jadi tambah nggak bisa relax. Ada pengaruh ke jam tidur atau gimana? Oh ada ya? Justru kalau sekarang kan udah lebih bisa regulate ya. Kalau dulu saya bisa misalnya disuruh mengkonsepkan acara atau apa jam 2 pagi begitu baru bisa pokoknya seret jadi 1 gitu ya. Itu jam yang nggak normal seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau disuruh relax sebelum semuanya selesai itu nggak bisa. Seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang symptoms-nya itu agak nyaru. Betul. Begitu ya jadinya. Karena kalau misalnya dibilang time blindness itu benar banget. Time blindness. Apalagi kalau lagi hyperfokus dan kalau misalnya dibilang 5 menit lagi, 5 menit itu bisa jadi 1 jam, Betul. bisa jadi 3 jam gitu ya. Jadi kayaknya time blindness itu tuh saya berasa banget gitu. Terus suka telat gitu. Telatnya bukan karena disengaja tapi karena kayaknya buru-buru gitu ya. Bawaannya buru-buru gitu. Detail, attention to detail. Betul. Itu tuh saya sangat susah. Jadi kalau konsep besar, melihat konsep besar, merancangkan konsep besar, itu saya bisa. Tapi kalau begitu udah detail-detail yang perintilan kecil-kecil, wah itu pasti berantakan tuh, lost. Terus kalau agak nyaru karena belum tentu setiap orang yang tidak bisa detail dianggap ADHD. Betul sekali. Misalnya saya bukan orang detail, ada orang yang detail, kan nggak bisa kita sebut oh dia ADHD, sehingga memang nyaru, jadi agak abu-abu ya. Terus sama juga berantakan. Ada satu sisi yang berantakan. Contoh misalnya dulu saya punya locker waktu di sekolah, lockernya tuh berantakan isinya, gitu. Jadi karena takut lupa, karena takut ini semua buku saya taruh sana, gitu. Tapi nggak tersusun, jadi gabrukan aja udah. Nyaru antara males dengan itu. Nah, benar sekali.
Jadi kayak misalnya tas sekolah nih anak-anak Iya. saya gitu ya, kalau yang lain bisa rapi, kalau dia itu semua dicampur aduk semua di dalam begitu. Orang kalau misalnya orang biasa bilang, ah enggak, lu males aja kali, gitu. Itu mah biasa, orang normal juga begitu. Tapi ternyata enggak. Seperti itu. Ternyata itu salah satu simptomnya ya. Betul, Bu, ya. betul sekali. Memang agak nyaru sekali ya Bu ya. Berarti perlu kepekaan untuk melihat Betul. simptom-simptom ini termasuk ADHD atau tidak. Betul. Ada nggak Bu simptom yang paling dominan sehingga kalau itu muncul kemungkinan besar ini pasti ADHD nih? Sebetulnya tidak bisa dikatakan yang mana yang dominan karena tadi sudah disebutkan ya, maksudnya setiap orang berbeda-beda. Contohnya seperti tadi disebutkan, mungkin tidak hyperaktif lagi gitu ya, karena memang itu biasa mungkin terjadi pada anak-anak. Seiring bertambahnya dewasa, biasa hiperaktif itu akan berkurang karena mungkin ada rasa malu juga. Gitu. Jadi biasa mungkin bisa lebih mengendalikan diri. Tapi ada sisi-sisi yang mungkin masih ada, misalnya sisi impulsifnya. Gitu. Jadi itu yang bisa berdampak lebih jauh lagi gitu. Tapi kalau mungkin yang harus mungkin lebih diperhatikan, biasa simptom-simptom itu secara konsisten terjadi lebih dari 6 bulan, dan itu terjadi bukan hanya di satu setting, bisa di 2 setting atau lebih. Maksudnya setting? Jadi maksudnya gini, kalau misalnya terjadi di rumah, itu juga terjadi di sekolah atau di lingkungan kerja atau di klinik gitu. Jadi kalau misalnya di rumah itu dia susah fokus, tapi di sekolah bisa fokus. Nah itu belum tentu. Karena mungkin di rumah dia ada masalah keluarga sehingga dia tidak bisa fokus. Atau mungkin kayak di sekolah gitu ya. Oh dia di sekolah tidak bisa fokus tapi di rumah bisa. Nah itu juga nggak bisa. Mungkin di sekolah dia nggak suka pelajarannya atau nggak suka dengan guru atau teman-temannya gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini memang simptom ini ada ketika memenuhi beberapa kriteria, terjadi lebih dari 6 bulan, dan itu bisa terjadi konsisten di lebih dari 2 tempat. Oke, muncul Gitu. di beberapa lokasi yang berbeda. Betul, ya, Bu, ya? secara konsisten ya. Salah satunya contohnya misalnya time blindness itu gitu, atau mungkin sulit untuk mengorganisasi gitu ya. Itu sih yang akhirnya membuat oh ini berarti ada ADHD-nya gitu. Nah tadi kan menarik nih, dikatakan bahwa ADHD ini berarti bicara soal neurologi. Betul, saraf ya. Itu berarti keturunan Mhm. atau gimana Bu sebenarnya? Salah satunya ada benar faktor genetik ya. Jadi memang seperti yang tadi Ibu bilang kan ya, bahwa memang ketika ada salah satu keluarga yang ada riwayat ADHD, biasa ada kecenderungan bisa turun gitu. Nah, selain dari faktor genetik ada faktor lainnya, misalnya selama masa kehamilan mungkin adanya ibu mungkin terkena mungkin dari neurotoksin, dari racun-racun, maksudnya kayak asap rokok, atau mungkin faktor-faktor dari luar yang kurang sehat, atau mungkin untuk bayi yang lahirnya prematur, atau berat badannya tubuhnya rendah, terus juga dari faktor otak sendiri yang mungkin berkembangnya secara tertunda, yang eksekutif functionnya, terus juga ada dari faktor lingkungannya gitu. Jadi misalnya ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung, kurang mendukung, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu, tapi tidak selalu menjadi pemicu utama. Biasa pemicu utamanya lebih ke genetik. Oke, Gitu. berarti pada saat lahir itu sebenarnya memang kemungkinan besar memang si bayi sudah punya potensi untuk Iya, ADHD, betul sekali. baik dari kehamilan itu sendiri maupun dari genetik. Betul. Tinggal apakah, nah paling awal Bu, biasanya didiagnosa itu di usia berapa sih bisa didiagnosa bahwa seorang anak itu ADHD? Paling Biasa cepat. setelah usia 4 tahun. Gitu. Tapi jadi karena kenapa? Karena kalau di tahap-tahap awal perkembangan, misalnya 1-3 tahun, mungkin anaknya banyak bergerak gitu ya. Memang itu tahap eksplorasi. Jadi kalau anaknya tiba-tiba manjat-manjat, jangan dibilang, oh anak saya ADHD gitu. Karena belum tentu gitu. Karena memang anak itu, ya memang usia mereka aktif untuk mengeksplor gitu. Jadi biasa usia 4 tahun ke atas, atau mungkin lebih akan semakin jelas ketika masuk ke pendidikan formal. Di mana anak diharuskan untuk duduk, diam. Nah, ketika dilihat bahwa dia tidak bisa memusatkan perhatian atau tidak bisa mungkin cenderung lebih aktif ya daripada anak-anak sebayanya, nah itu bisa diobservasi lebih lanjut. Jadi bandingkan saja dengan anak-anak sebayanya. Gitu. Jadi kalau ada perbedaan dengan anak-anak sebayanya, nah itu perlu diobservasi lebih lanjut. Kita perlu tanya nih, Dewa Merit. Bu, berarti di usia berapa anak pertama mulai didiagnosa Bu? Sebenarnya saya udah curiga udah beberapa tahun sebelumnya ya, dari TK. Dari TK itu tuh gurunya udah ngomong, ini anak kalau makan lama banget dan very picky. Ternyata kan memang ADHD itu ada sensitivitas terhadap Betul. tekstur makanan atau apa ya. Tapi sekarang dan again, sekarang juga banyak anak-anak yang picky, yang bukan ADHD. Itu kan susahnya ya jadinya. Nah, ini karena dia kayaknya kalau makan itu lama sekali dan very picky. Dia nggak mau tekstur-tekstur yang keras seperti kayak begitu ya.
kok aneh gitu ya. Maksudnya gurunya coba mungkin apa dia nggak suka makanannya atau apa ya, kita coba explore. Seperti kayak anak kecil dikasih es krim nggak mau loh dulu dia. Dikasih Kentucky nggak mau. Padahal anak-anak seneng banget. Itu kan kayak semua aku aja doyan gitu ya. Dia nggak mau dulu. Nah itu dari TK. Lalu pas waktu SD, mulai dari SD 1, SD 2, nah dia mulai kesulitan untuk dia ngerti kalau dijelasin, tapi kalau misalnya ada kayak tes itu kan ada waktu ya. Nah itu dia time blindness-nya tuh di situ kelihatan. Dia malah jadi stres kalau misalnya diburu-buru waktu gitu ya. Jadi di bayangan otaknya dia, waduh mungkin 1 jam tuh kayak 1 menit gitu. Jadinya kayaknya dia jadi ngasal semuanya. Itu terus kayak begitu. Nah setelah itu aku coba riset aja, ini kenapa ya? Kalau misalnya di rumah, kalau misalnya saya ajarin pelan-pelan, dia ngerti, dia bisa. Tapi begitu di sekolah, begitu kena time-nya itu, wah udah kacau langsung. Kayaknya buyar gitu semuanya. Dan ya saya perhatiin dari tasnya itu, kok berantakan sekali gitu ya. Semuanya kayak dicampur aduk. Ternyata dia takut lupa gitu. Jadi dia kalau misalnya setiap hari harus, kalau biasanya kan kita nyusun buku ya, hari ini bawa apa, hari ini bawa apa. Dia takut lupa. Betul. Takut kececer, jadi semua digabrukin aja di tas. Pokoknya tiap hari dibawa, tasnya berat banget gitu. Nah ya dari situ sih sebenarnya. Berarti di kelas berapa itu Ibu mulai bawa ke? Kelas 3 SD. Kelas 3 ya? Kelas 3 SD. Jadi saya mulai nyadarin itu waktu kelas 2 SD, pas mau naik kelas, ya udah pas kelas 3 SD-nya saya bawa. Nah tapi satu hal lagi yang menarik, anak saya yang kedua, dia itu untuk pelajaran dia nggak pernah ada masalah. Dia agak hyper fokus di sana. Itu yang sebenarnya dari awal saya juga nggak yakin ini ada apa enggak gitu ya. Karena di pelajaran dia nggak pernah masalah. Pulang dia bikin PR sendiri, nggak pernah disuruh. Tapi memang ada competitiveness-nya ya. Dia ada kayak rasa takutnya gitu ya. Takut ketinggalan gitu, takut kalah sama teman-temannya. Nah, kenapa saya sadar dia juga ada belakangan? Itu adalah karena emosinya. Emosinya meluap-luap dan sama ada imbalance-nya juga di lain sisi, berantakan, time blindness-nya gitu ya. Jadi dia naruh barang juga bisa sembarangan, bisa seperti itu. Tapi kalau di pelajarannya dia cukup rapi, cukup benar-benar dia ini ya, karena mungkin dia ada ketertarikan di subjek-subjek tertentu itu gitu ya. Nah ini yang saya bilang agak susah dideteksi gitu. Kalau dibilang dia hyperactive, badannya enggak. Semua saya dan 2 anak enggak. Tapi otaknya kita yang nggak bisa diem. Begitu, susah terdeteksi gitu. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan lebih lanjut ya. Jadi nggak bisa satu kriteria langsung kita definisikan atau label. Tapi kita perlu mengobservasi lebih lanjut. Yang menarik adalah ketika Ibu Merin akhirnya memutuskan untuk waktu itu bawa ke psikolog atau ke psikiater, Bu? Ke psikiater. Ke psikiater ya? Psikiater adik-adik. Kan nggak mudah ya teman-teman bahwa kita punya anak, kemudian kita bawa ke psikiater atau psikolog, kan ada label-label tertentu. Nah, apa yang melatar belakangnya sehingga Ibu akhirnya udah deh gue bawa aja deh. Untuk mau lebih baik ya. Oke. Karena kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kita mau kualitas hidupnya lebih maksimal, nggak bisa denial. Gitu. Karena memang jelas ada masalah. Jadi apa yang harus dilakukan supaya bisa lebih baik dari situ. Betul. Nah ini yang memang susah karena ada stigma tertentu ya, kalau misalnya di culture tertentu, misalnya di culture kita gitu ya. Tapi menurut saya ADHD itu bukan suatu kelemahan gitu. ADHD itu bisa menjadi strength gitu. Asal kita tahu bagaimana memanage-nya, mengelolanya dengan baik. Mengelolanya bagaimana gitu ya. Ketika Ibu dapat diagnosa ADHD begitu, baik anak maupun Ibu sendiri, apa yang Ibu rasakan? Maksudnya biasa saja, udah tahu kira-kira ini, gue baca-baca tahu nih. Begitu sih. Jadi, ya berarti confirm aja gitu. Oke, berarti aku tahu nextnya mesti bagaimana begitu. Apakah ada yang berubah dari cara pandang atau gimana, Bu? Cara ini aja sih, ekspektasinya yang berubah ya. Jadi nggak bisa expect anak untuk seperti harus excel di semua bidang gitu ya. Pokoknya terus harus rapi, harus apa? Yaitu work in progress gitu. Jadi kita harus ada sistem-sistem yang kita terapkan di anak itu supaya dia bisa lebih organized, supaya dia nggak time blindness.
sedangkan kita sendiri juga begitu ya. Kita sendiri juga time blindness juga gitu. Jadi sama-sama belajar. Betul. Nah inilah sebenarnya kalau di pengalaman saya obat itu membantu. Karena ini yang otak kita kan yang sebenarnya yang masalah, bukan penyakit gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya dengan terapi, behavior terapi, itu nggak akan bisa maksimal selama dia masih kayak radio rusak. Nah karena dengan bantuan obat, saya juga minum juga, jadi saya juga merasakan, oh ternyata otak normal tuh seperti ini toh, seperti kayak gitu. Baru bisa kita pelan-pelan bentuk habitnya, gitu ya, belajar sama-sama sih. Lebih ke karena saya suka baca, saya suka research, jadi saya coba baca-baca lebih bagaimana manage-nya. Butuh obat karena memang neuro ya Bu Desi ya. Betul. Sehingga butuh untuk stimulasi dibantu, ya. betul sekali, untuk dibantu untuk memusatkan perhatiannya gitu, untuk mengelola lagi bagian-bagian yang mungkin kita merasa kita kesulitan gitu sih. Kan ada istilah yang lain, ada autisme Bu. Nah ini sedikit menyimpang sedikit nih. Kan mirip-mirip banget ya, antara ada kemiripannya, banyak kemiripan. Yes. Apa yang paling membedakan Bu autisme dengan ADHD? Yang paling membedakan ya, kalau anak ADHD itu biasa cenderung suka berpindah-pindah. Jadi misalnya sulit untuk mempertahankan fokus terhadap satu hal, jadi dia akan pindah-pindah kecuali mungkin memang dia tertarik ya, sampai tadi disebutkan hyperfokus. Nah biasa kalau anak autis itu minatnya lebih terbatas, jadi ketika dia suka sesuatu dia akan rigid, itu aja. Gitu. Dan biasa anak autis itu juga cenderung melakukan sesuatu yang repetitif, berulang-ulang gitu. Jadi mungkin kalau gerak ya tangannya gini-gini terus ya. Tapi kalau anak ADHD enggak, dia akan berpindah-pindah, bergeraknya berbeda-beda gitu. Mencoba sesuatu yang baru gitu. Nah, terus kalau anak autis itu biasa mungkin untuk bisa mengenali norma sosial secara tepat gitu ya, itu biasa mereka agak kesulitan. Contoh mungkin ada beberapa anak yang mungkin ketika mereka berbicara mereka akan mendekatkan dengan wajah kita gitu, jadi kayak benar-benar dekat gitu ya, karena mereka tidak mengerti apakah itu membuat orang lain nyaman atau tidak gitu. Biasa anak ADHD itu masih mengenali sih untuk dalam hal bagaimana harus berinteraksi, dia masih cukup memahami. Cuma ada beberapa anak ADHD itu mungkin yang impulsivitasnya ya susah untuk mengontrol ketika berbicara, ada memang, tapi itu tetap berbeda dengan autis. Baik. Kita nggak akan bahas tentang itu Bu. Betul. Di sesi berikutnya saja. Iya boleh. Nah yang menarik adalah Bu Merin, ketika apa bedanya Bu ketika sesudah tahu ADHD dengan dikonfirmasi ya ke psikiater, minum obat, kemudian dengan sebelum tahu itu dengan apa paling pengaruh dalam hidup Ibu itu apa Bu yang paling pengaruh di luar misalnya saya bisa memanage potensi saya segala macam tapi yang paling berdampak lagi yang Ibu rasakan apa Bu? Yang paling berubah sih sebenarnya dari ekspektasi itu baru kita edukasi yang lain-lain, kayak edukasi suami gitu ya, walaupun suami sampai sekarang juga nggak 100% mengerti kan, dia kan karena kan dia nggak mengalami, jadi kadang-kadang dia juga merasa kayaknya mungkin itu hanya kayak labeling kali ya. Begitu ya, kayaknya mungkin harusnya nggak begitu ya, kayaknya labeling aja ADHD. Kayaknya lu ngumpet di balik label itu seperti kayak gitu. Karena kan ini kan sebenarnya satu yang defect tapi nggak kelihatan. Ya, kalau misalnya orang misalnya let's say cacat kaki apa tangan gitu kan, maaf kan kelihatan gitu ya, perlu bantuan. Tapi karena ini nggak kelihatan, jadi kayaknya bener nggak sih? Jangan-jangan alasan aja begitu ya. Nah, yang paling berdampak sih edukasinya itu juga ya, edukasi orang-orang. Jadi misalnya kayak ke mama saya kan juga nggak. Nah tapi pas dikasih tahu juga yang bener emang lu dokter seperti kayak gitu ya. Kayaknya enggak lah, itu kayaknya orang normal juga begitu. Nah sebenarnya itu ya awareness itu ya kalau menurut saya ya, awareness kalau misalnya ADHD itu sebenarnya nyata gitu. Memang ada dan perlu dibantu. Sebenarnya perlu kayak kalau ini kan perlu rem, perlu wheelchair, perlu gitu ya, perlu ada bantuan sebenarnya dari orang-orang support sistemnya itu, dari orang-orang terdekat gitu ya. Ada keadaan-keadaan yang memang kita tidak bisa seperti orang normal. Jadi ada limit-limitnya gitu, dan it's not realistic ya kalau misalnya expect orang ADHD ini seperti orang normal. Gitu. Ya, jadi ada bagian-bagian yang memang kita harus dibantu. Nah ini sih sebenarnya yang perbedaan yang benar-benar nyata ya menurut saya ya. Begitu. Bu Desi, berarti ADHD ini memang tidak bisa disembuhkan
Betul, tidak Betul bisa ya, Bu, ya? disembuhkan, tapi itu bisa di-manage gitu ya. Mungkin boleh saya tambahkan dengan tadi yang disampaikan. Dan salah satu dampaknya benar penting sekali edukasi gitu. Karena ini juga akan berdampak ketika seseorang tidak menyadari bahwa dia ADHD. Ada kecenderungan mereka mungkin bisa menerima label dari orang-orang. Misalnya label, oh pemalas, oh ceroboh gitu. Karena susah memperhatikan hal detail ya. Jadi, oh gak memperhatikan gitu ya, kamu kok bisa salahnya gitu lagi, suka telat dan lain-lain gitu. Padahal bukannya mereka memang mereka terbatas aja dalam hal tersebut gitu. Jadi memang bukannya kitanya nggak mau, tapi memang terbatas gitu. Jadi ya betul sekali tidak disembuhkan, tapi kita bisa manage. Sehingga ketika kita bisa manage, kita mengerti dan cara kita melihat diri kita juga lebih baik. Oke. Gitu. Tapi kan perlu juga ya dukungan support system. Penting sekali. Kita Iya. mengerti, tapi orang-orang sekitar misalnya dikasih tahu, Betul. kamu kayaknya cari-cari alasan deh, misalnya gitu ya, Bu, ya. Iya, betul. Penting sekali. Ya, dan bagaimana membangun support system ini, Bu? Kalau misalnya, oke, kalau ibu yang mengerti, puji Tuhan. Senang sekali ya, anak-anak betul. bisa dimengerti. Tapi kalau ibunya nggak mengerti, bapaknya nggak mengerti, anak-anaknya ADHD, itu juga misalnya memang obvious banget lah, ini memang ADHD, cuma orang tuanya pun nggak peduli segala macam. Apa yang bisa kita lakukan kalau ketemu situasi seperti itu? Memang itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang sebetulnya itu bukan sesuatu yang semua orang bisa terima, karena kebanyakan mungkin mereka akan menyangkal gitu ya. Tapi ya memang kita harus terus bisa maksudnya memberitahu apa yang terjadi kenyataan gitu. Kebenaran itulah yang akan membuat mereka bisa tahu bagaimana cara menolong dan menyupport gitu. Tapi kalau mereka tidak mau menerima, itu yang menjadi kesulitan sih gitu. Jadi mungkin penjelasan apa yang terjadi, bagaimana menanganinya, penyebabnya itu juga akan membantu. Gitu. Dan yang menarik lagi dari Bu Mary kan berarti sebelum menikah ibu nggak tahu kan ya, Bu? Nggak tahu. Ada nggak, Bu? Ini pertanyaan ini kaitannya dengan pernikahan jadinya, dengan pasangan. Ketika menikah ternyata kalau ibu ingat-ingat, ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya karena memang keterbatasan tadi itu menimbulkan konflik, salah paham segala macam dengan pasangan. Lebih ke, kalau dari saya, lebih ke detail-detailnya itu ya. Jadi apa unorganized-nya itu dalam hal misalnya ngatur barang lah, seperti kayak gitu. Terus time blindness, misalnya udah janjian telat, lupa kadang-kadang. Betul. Anniversary lupa. Anniversary-nya ingat tapi lupa tanggalnya gitu. Nah kadang-kadang juga apa namanya, kalau misalnya pas lagi inget, lagi hyper fokus gitu ya, wah bisa sampai detail gitu kita planningnya apa segala macam. Ini dulu waktu sebelum married. Nah tapi kalau misalnya pas lagi sibuk, lagi apa, bisa benar-benar totally lupa. Jadi orang mikirnya tuh kita nggak konsisten pertama, dan yang kedua itu nggak benar-benar care, kayak cuek banget gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu, cuman memang karena terdistract aja gitu. Seperti itu. Nah jadi memang kadang-kadang sering kayak ngerasa bersalah gitu ya, bersalah, terus juga kayak kok bisa ya begini ya, kenapa ya, ya pertanyaan begitu aja tapi ya udah lewat gitu. Seperti itu. Nah itu lumayan sering terjadi sih yang lupa-lupanya itu. Berarti kalau yang mau menikah, karena ini kan ADHD dibuat sampai dewasa ya, Bu? Yes. Betul. Sampai dewasa. Berarti sebenarnya lebih dini lebih baik kita tahu. Iya. Sehingga ketika nanti memutuskan menikah dengan pasangan lebih tahu kan gitu ya. betul. Selama pacaran tahu, oh ada keterbatasan. Bukannya oh ini capnya kok pemalas banget nih calon istrinya nih, wah ini harus dicoret ini. Iya, betul. Terus juga suka apa, motong-motong pembicaraan Iya. kan, karena kita kan cepet tuh cara mikirnya. Iya, Jadi idenya decisive itu banyak. cepet gitu loh, cepet, dan misalnya orang lain butuh waktu, misalnya lagi kesel, lagi apa gitu ya, orang butuh waktu, kita nggak ngerti tuh. Jadi kita maunya harus cepat selesai. Betul. Nah di situ konflik juga terjadi, gitu. Jadi kenapa butuh waktu? Ini kan kalau diselesaikan udah cepet gitu ya. Padahal kalau yang orang lain mungkin butuh untuk slow down dulu begitu. Nah itu ADHD tidak mengerti itu. Iya, sulit menunggu ya. Iya, sulit menunggu. Sulit menunggu giliran. Betul. Betul. Ya. Begitu. Berarti ibu masih minum obat, anak-anak juga masih. Udah enggak sih. Udah enggak ya. Kalau saya waktu itu sekitar 3 bulan, karena kan waktu itu obatnya adanya di Singapura. Waktu pas lagi zaman saya ini belum masuk ke sini. Jadi yang di sini itu obatnya saya nggak cocok waktu itu. Jadi saya ke Singapura, saya dapetin obatnya.
Saya 3 bulan. Kalau anak saya yang laki sekitar 4 tahunan dia terus minum obat. Nah, terus kena pandemi, kita nggak bisa pergi lagi. Ya dari situ saya coba manage tuh, karena kan dia sudah ngerti kan, oh kira-kira seperti ini nih, ekspektasinya harus begini. Nah, saya coba manage behaviornya tanpa obat. Sampai sekarang sih, puji Tuhan bisa, gitu. Karena dia udah ngeklik, udah tahu, oh Betul. strength-nya dia apa, kelemahannya dia apa, bagaimana cara dia belajar, bagaimana menutupinya, gitu. Dan puji Tuhan juga dia dikasih satu grup teman-teman yang jadi support sistemnya dia ya, gitu. Jadi dia bisa saling melengkapi, begitu. ADHD itu ada serangan-serangan tertentu atau secara permanen dia akan maksudnya gini, apakah tiba-tiba selalu muncul cara berpikir cepat atau tuh itu secara konsisten terjadi atau sesekali sehingga orang bisa oh ini kayaknya lagi ini nih lagi harus dikelola nih ada gejala seperti ini atau gimana? Kalau cara pikirnya behavior time blindness itu konsisten. Iya, Oh, Itu nggak akan berubah, itu begitu. Tapi misalnya kalau kita lagi capek, lagi imunnya lagi down, misalnya lagi banyak masalah atau apalagi stres. Nah, itu kadang-kadang yang kumat itu adalah kalau saya perhatikan emosi. Betul. Emosi. Regulate emotion. Jadi prone to anxiety, depression. Jadi biasanya tuh ADHD bawa teman-temannya tuh. Kalau misalnya kita nggak tahu itu core-nya ADHD dan kita nggak memanage dengan baik, jadi anxiety. Misalnya itu terjadi pada anak saya yang kecil juga gitu ya, panic attack kayak begitu. Terus kalau ke psikiater mungkin didiagnosanya anxiety Betul. atau depression atau bipolar atau ya pokoknya teman-temannya deh itu ya dibawa-bawa yang lain. Padahal core-nya adalah ADHD. Itu yang nggak di-resolve dengan benar dan nggak di-manage. Seperti itu sih. Berarti itu yang paling penting untuk dikelola betul. Betul. Iya. Dan mungkin juga ada ADHD, saya baru ingat tiba-tiba bahwa biasa ADHD itu mereka kesulitan untuk memfilter. Ya, Karena mereka melihat gambaran besar gitu ya. Jadi contohnya misalnya mereka di tengah-tengah pasar dengan suara yang begitu banyak dan mungkin dengan warna yang beragam, penjual yang beragam dan lain-lain, itu buat mereka itu akan membuat mereka cemas gitu. Karena mereka semuanya itu akan terserap. Kalau kita bisa filter ya, mana yang kita mau fokus, oh penjual ini yang mau fokus, oh bagaimana fokus. Nah itu mereka sulit untuk filter gitu. Jadi hal itu juga akan berlangsung secara konsisten terus-menerus yang ketika mereka berada di tengah-tengah keramaian itu kesulitan gitu. Contohnya kalau kita lagi rekaman ini kan tenang ya, nggak akan kesulitan. Tapi ketika banyak gangguan dan lain-lain, nah itu susah sih. Itu juga akan terjadi terus. Itu terus menerus ya? Iya gitu. Nah, yang menarik lagi adalah, Bu, ada contoh nggak sih dalam keseharian, ya, bagaimana seorang ADHD itu bisa mengelola waktunya atau apapunnya, gitu loh, Bu, supaya dia bisa lebih terorganisir. Iya. Mungkin contoh konkretnya kan salah satu isunya kan dalam masalah pengaturan waktu gitu. Jadi ADHD itu sangat perlu untuk mungkin bisa ada alarm atau mungkin jadwal visual atau mungkin juga bisa minta bantuan orang terdekat untuk mengingatkan gitu. Jadi misalnya besok saya ada acara gitu. Dia udah pasang alarm tapi kadang mungkin bisa miss out juga. Jadi bisa minta bantu orang yang terdekat atau dipercaya untuk mengingatkan. Ya salah satunya sih seperti itu. Ya, Jadi nulis di betul jadwal gadget atau misalnya alarm di gadget gitu ya semua ya. Asal dia jangan ini aja lupa. Ya, sesimpel mungkin ya. Silakan. Sesimpel mungkin bener. Ya, karena itu masalahnya kalau misalnya orang biasa tuh bisa ada laptop, bisa ada iPad ya, ntar ada diary lagi, nanti ada handphone. Nah ADHD nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya let's say kita banyak gadget seperti itu, wah, salah satu bisa lupa deh nanti. Taruh mana, hilang lah, segala macam. Harus satu aja. Misalnya handphone yang selalu sama kita. Dan mungkin juga ada beberapa hal, misalnya karena ADHD itu kesulitan untuk melihat sesuatu dalam sesuatu yang banyak gitu. Jadi ketika kita berikan tugas gitu ya, dia perlu diberikan instruksi yang jelas dan mungkin dipecah. Gitu. Jadi jangan langsung kasih tahu segala sesuatu dalam informasi yang banyak, tapi bertahap dan dipecah tugas-tugasnya. Itu akan sangat membantu. Harus detail satu-satu. Yes. Atau satu selesai baru diberikan lagi atau gimana, Bu? Bertahap akan lebih baik ya, karena kan dia susah untuk fokus gitu ya, untuk menyerap atensi. Jadi ketika bertahap itu akan lebih menolong. Kalau dari saya sih sebenarnya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan kalau ADHD ya. Ada time, ada goal, sama ada reward. Nah 3 ini harus mepet, harus jadi satu.
Jadi misalnya contoh kita mau memberikan rewardnya nanti waktu anak naik kelas masih 1 tahun lagi misalnya begitu ya. Wah lupa dia, itu nggak bisa memotivasi dia untuk belajar gitu ya. Nah itu harus di breakdown ke time yang lebih mepet lagi. Misalnya contoh, oke, kalau misalnya hari ini udah bisa gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya ujian udah bisa selesai bikin PR, udah selesai ini, nanti kita makan yuk, makan pizza, makan apa. Jadi dia tuh kayak ada rewardnya. Oh, oke, abis ini langsung dapet. Spesifik ya. Spesifik dan harus Iya. spesifik. Begitu goalnya apa, itu harus spesifik. Rewardnya apa harus jelas juga, dan kapan dia dapetin rewardnya harus jelas juga, dan itu harus mepet tuh. Kalau nggak dia lupa, misalnya sampai besok aja gitu, kadang-kadang ada yang ini kan tergantung intensitas ADHD-nya ya, dia lupa begitu. Lebih baik memang hari yang sama. Hari yang sama. Kuncinya bagaimana mendisiplinkan, bikin planning yang lebih Konkret. konkret ya, kemudian bikin pengingatnya. Yes, betul. Kemudian dari sekitarnya memberikan reward yang instan ya, Iya, bukan yang lama. Benar. Besok atau bulan depan, kalau bisa hari ini juga diberikan Betul, rewardnya. betul. Ya. Ya menariknya ADHD begitu. Nah, bagaimana? Nah, pertanyaan terakhir saya nih, bagaimana kalau orang yang, let's say sudah punya anak, kemudian oke lah, tugas Ibu Merin adalah bagaimana menolong anak-anaknya ya untuk tumbuh dewasa, akhirnya mereka bisa kelola. Dan bagaimana dengan Bu Merin sendiri misalnya di usia nanti sudah lebih dewasa lagi gitu ya. Bagaimana dampaknya misalnya di usia lebih lanjut nanti dengan ADHD ini, apakah berkurang atau gimana? Atau tetap harus di-maintain, gimana sih Bu? Sebetulnya itu kan masalah terbentuknya suatu kebiasaan ya, seperti tadi disebutkan gitu. Jadi sebenarnya ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, ya berarti tinggal dilanjutkan. Mereka bisa memanage gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka berada di tengah keramaian, kalau mereka tidak menyadari mereka punya ADHD, mungkin mereka akan panik, cemas gitu, engap gitu, sesak. Tapi ketika mereka menyadari, mereka sudah lebih bisa memanage gitu. Jadi selama mereka sudah mengenali, itu bisa membantu mereka untuk memanage. Dan selain itu juga mungkin ketika mereka juga bisa memberikan afirmasi positif kepada dirinya. Misalnya, ya kamu sudah berjuang, it's okay, nggak apa-apa gitu. Itu ketika mendapatkan afirmasi positif itu meningkatkan dopamin ya. Karena orang ADHD itu juga ada ketidakseimbangan di dalam dopamin. Gitu. Nah, ketika mereka bisa menenangkan dirinya, bisa memberikan afirmasi positif bahwa apapun yang mereka lakukan itu sudah usaha yang oke gitu, small progress is still progress gitu. Hal positif yang terus dilakukan itu akan membuat mereka lebih bisa mengelola ADHD itu sendiri. Afirmasi positif ya. Betul, betul. Ya. Jadi kalau perlu anak-anak itu tulis di di meja belajar mereka. Iya, itu gitu penting. Pengalaman Ibu gimana Bu dengan? Kalau saya ya, jadi ADHD itu harus punya tujuan. Otak ADHD itu karena dopamin, karena otak kita tuh menyerap dopamin sangat cepet ya. Jadi kayak vakum, seperti itu kalau saya dijelaskan sama dokter. Nah makanya fungsi obatnya itu kan menghambat supaya ada dopamin ya. Kalau nggak kita nggak bisa ada energi untuk beraktivitas. Nah ini untuk supaya kita ada dopaminnya, jadi kita harus ada tujuan yang jelas. Jadi kalau menurut saya sampai tua itu kita harus aktif. Betul. Gitu, harus ada tujuan dan komunitas yang mendukung seperti itu ya. Dan kita harus tahu strength kita di mana, kelemahan kita di mana, karena setiap ADHD beda-beda lagi gitu ya. Nah kalau misalnya kita berada di komunitas yang tepat, kita berada di kita tahu tujuan kita apa, dan kita melakukan hal yang kita seneng, aku rasa itu bisa memaksimalkan potensi diri, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak aware, kita ada ADHD, dan kalau biasa kan di budaya kita kalau tua itu kalau udah senior, udahlah istirahat lah, jangan terlalu banyak aktivitas lah. Itu justru yang membuat ADHD tambah menurun, karena nggak ada tujuan hidupnya. Karena perlu disalurkan ya energinya, betul disalurkan. Jadi sampai yang senior pun yang misalnya dia nggak mau dideteksi, tapi saya tahu dia ada, nah saya coba membantunya begitu. Jadi harus aktif, harus sama teman-teman begitu ya. Misalnya dia suka jalan-jalan gitu, ya udah rencanakanlah jalan-jalan sama teman-teman. Dia bisa sampai detail gitu, ya bagus gitu. Ikut meeting sampai lanjut usia nggak apa-apa, karena memang itu yang dibutuhkan seperti itu. Nah pertanyaan yang menarik ini Bu. Ada orang misalnya, dia tahu dari ciri-cirinya, dia belum ke dokter atau belum ke psikolog.
kayaknya dia tahu bahwa ciri-cirinya dia ada nih ADHD-nya. Tapi dia merasa bahwa nggak apa-apa kok, hidup gua biasa-biasa aja, normal-normal aja, ngapain harus ke dokter? Padahal orang-orang di sekitarnya udah mulai, waduh, ini gimana sih cara kerjanya? Udah amsyong nih dengan orang ini, itu gimana, Bu? Ada nggak orang seperti itu? Ada sih, banyak sebenarnya ya. Kalau aku observe, karena udah punya ADHD, kadang-kadang kita bisa melihat simptom yang sama itu ya di orang-orang lain, cuman intensitasnya aja beda-beda seperti itu. Nah, memang ada beberapa orang yang dia nggak nyadar kalau misalnya dia itu mengganggu sekitarnya seperti itu ya. Nah, karena mungkin support system sekitarnya itu bagus, sangat bagus gitu. Jadi bisa menutupi kelemahannya. Misalnya dia bos gitu ya, co-workersnya itu juga sungkan kali ya, masa ngomong ke bosnya seperti kalau itu. Kalau dia bos. Gitu kan. Tapi balik lagi dia tidak sadar kalau misalnya dia tuh ada kelemahan dan mengganggu orang sekitar. Nah itu tuh sebenarnya bahaya sih menurutku ya, karena itu ADHD itu kan ada impulsivity-nya itu. Betul. Yang tadi disebutkan. Nah itu dia secara tidak sadar dia bisa lari ke sana akhirnya. Betul. Gitu. Banyak kan nanti akan ada let's say financial problem. Betul. Gitu karena impuls kan. Gitu. Impulsivity bisa ngelihat apa mau atau misalnya dia seneng invest atau apa akhirnya berhutang gitu, atau judi, bisa ke judi karena kan itu ada dopaminnya. Bisa juga ke obat, bisa juga ke minum. Banyak, bisa juga kalau misalnya ini ke ke seks, itu juga bisa gitu. Ada tips ya Bu supaya orang-orang ini yang suka denial begini ini bisa mulai belajar untuk saya menerima diri, kemudian mau mencari pertolongan tentu saja. Gimana Bu tipsnya Bu? Karena memang benar seperti yang saya mungkin tambahkan dulu, dampaknya itu akhirnya mungkin tanpa disadari ke relasi ya. Jadi mungkin selain dalam fungsi sehari-hari, ke relasi itu juga berdampak gitu. Menurut dia baik-baik saja, tapi menurut orang lain tidak baik-baik saja gitu kan ya. Jadi memang perlu dibicarakan gitu, tapi tentu cara kita membicarakannya itu dengan bukan menunjuk atau melabel ya. Jadi balik lagi bagaimana cara menyampaikannya kepada orang tersebut bahwa saya melihat sepertinya kamu kesulitan untuk bla 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 gitu, untuk mengontrol diri ya. Kayaknya ketika mungkin kita meeting seringkali jadwal berubah dan lain-lain. Mau nggak coba untuk cek lebih lanjut apakah memang perlu bantuan gitu. Jadi cara penyampaian itu sangat penting gitu, karena beberapa orang mungkin ketika menyampaikan dengan menunjuk atau menyerang, orang tidak nyaman gitu. Terasa seperti diberi label. Tapi ketika kita menyampaikan dalam bentuk empati, itu tentu akan berbeda. Jadi dengan mengenal bahwa kita itu ADHD, ya lebih bisa tahu ya kita harus ngapain sebenarnya. Yes, setuju. Baik, menarik sekali topik hari ini. Teman-teman, semoga teman-teman bisa belajar banyak dari topik hari ini. Dan nanti saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Desi dan Ibu Mary untuk memberikan closing statement ya dari sekian banyak yang kita bahas ini, pesan dari mereka, dari ahlinya dan dari yang mengalaminya secara langsung. Saya persilakan dulu kepada Bu Mary dulu, Bu. Kita sebagai orang tua, role kita untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak adalah sebenarnya as a shepherd ya. Jadi kita tidak mengubah desainnya anak-anak itu ya. Kita harus menerima kalau misalnya mereka ada kekurangan, dan kita harus mengenali, ternyata di balik kekurangan itu ada strength, ada bakatnya, ada kekuatan yang mereka sebenarnya punya gitu ya, walaupun tertutup atau misalnya belum terbuka. Nah itu tugas kita untuk menggali, bukan merubah. Jadi misalnya kita tahu anak kita ada kekurangan, ada ADHD, tapi kita expect anak kita seperti orang normal, harus seperti desain tertentu. Itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus role kita adalah a shepherd gitu ya. Kita gimana kita menggali mereka, bagaimana kita memaksimalkan potensi mereka gitu ya, dan juga potensi diri juga seperti itu. Baik Ibu, silakan Bu Desi. Iya, ADHD itu bukanlah suatu kegagalan atau mungkin suatu label atau identitas seseorang. Namun ADHD sendiri adalah sesuatu yang setiap individu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai support system bisa mendukung mereka untuk terus menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Dengan tidak membatasi mereka, dengan tidak melabel mereka, tapi kita memberikan mereka suatu afirmasi positif atas setiap usaha yang mereka telah lakukan. Karena pada dasarnya setiap individu mereka adalah berharga dan unik dengan caranya masing-masing. Baik teman-teman, tentu saja kami berharap bahwa
sesi hari ini bisa membawa manfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.